Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam jumpa melalui ibadah keluarga, Rabu 11 November 2020 secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu, Jakarta. Saudaraku, telah kita hayati pengalaman selama masa PSBB ini. Kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, membuat kita sadar bahwa kita semakin tergantung satu sama lain. Mari mensyukuri pertolongan Tuhan yang membuat keluarga kita makin melihat kebutuhan masing-masing dan telah saling menguatkan. Dan ini dapat terjadi karena pertolongan Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus. Malam ini melalui hambanya Ibu Pendeta Martina M. Sahertian Miru, kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema Allah Gembala yang baik. Keluarga yang dikasihi Allah, mari berdiri. Firman Tuhan katakan, bersorak-sorakilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari dengan nyanyian, doa, dan firman Tuhan, kita beribadah dengan sukacita. Kita masuk rumah
Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan alam semesta, sehingga ada perjuangan hari ini yang telah kami menangkan karena pertolongan-Mu. Allah Maha Baik, ketika Engkau siapkan kami tugas dan tanggung jawab baru, esok hari biarlah kami menerimanya dengan senang dan percaya. Tuntunlah kasih dan hikmat-Mu saja yang menyertai kami. Mungkin ada permasalahan yang masih menjadi pergumulan kami, tapi dengan sesama beriman, hidup kami akan berjalan baik. Ampuni kelemahan kami dalam tutur kata, pikiran maupun perbuatan, sehingga kami layak duduk di kaki-Mu Tuhan. Gembala kami yang baik, hadirlah Tuhan dan kuduskan ibadah ini, serta berkati juga hamba-Mu, Ibu Pendeta Martina M. Sahartian Miru, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita bermazmur berdasarkan Mazmur 23. Pada bait pertama sampai dengan baitnya yang ke-6, kita akan menyanyikannya secara berbalasan. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 118, bait pertama dan baitnya yang ketiga, Roh Kudus ilhami kami. Kami
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memohon bimbingan Roh Kudus atas pembacaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ketika kehidupan ini Tuhan percayakan sampai hari ini, maka ungkapan syukur bergema di hadirat Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami nikmati sampai hari dan malam ini. Kami menyerahkan kami dalam kekuatan Roh Kudus untuk menuntun dan memampukan kami mengerti apa yang mau Tuhan bilang melalui firman-Mu bagi kami, supaya dengan demikian kami mampu memperlakukan firman-Mu itu dalam perjalanan hidup beriman kami, baik hari ini dan selanjutnya. Berfirmanlah bagi kami, ya Yesus Kristus, firman yang hidup, sebab sebagai anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan Alkitab firman Tuhan ini dibacakan oleh keluarga Bapak Robert Patadungan dari Doha atau Qatar. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 yang mengatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Praise be to God. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, dan Oma Opa yang sementara beribadah di rumah, saya ucapkan Shalom. Hari ini saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa di balik perjalanan kita bersama sebagai umat manusia, tapi juga sebagai gereja dan orang percaya, kita boleh beribadah secara online. Hikmatnya adalah bahwa seluruh keluarga dapat dilibatkan dan mengambil bahagian di dalam perjumpaan dengan Tuhan, baik itu ibadah keluarga maupun ibadah hari Minggu. Dan malam ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anak-anak Tuhan yang sekalipun jauh dari persekutuan kita secara khusus GPIB Pasar Minggu, tetapi dengan adanya ibadah online, mereka dapat mengikuti dan ibadah bersama-sama. Seperti hari dan malam ini kita boleh mendengarkan pembacaan Alkitab dari keluarga Bapak Robert Patadungan yang berada di Doha atau Qatar. Dan itu terjadi, dan karena itu saya bersyukur.
mengajak saudara-saudara bersyukur untuk apa yang kita alami dan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini di tengah-tengah kekuatan COVID-19. Kita bisa bersekutu bersama, memuliakan Tuhan, bergumul bersama, dan saling menguatkan di dalam iman. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Yesaya pasal 40 ayat pertama sampai ayat ke-8 itu merupakan rangkaian dengan pembacaan kita malam ini ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sering saya katakan bahwa pembacaan Alkitab ayat itu ada keterkaitan dengan ayat-ayat yang mendahulunya dan ayat-ayat yang sebelumnya. Maka marilah saya mengajak kita, Bapak Ibu, sebelum kita menyingkapi atau kita merenungkan pembacaan kita tadi dari ayat 9 sampai ayat yang ke-19, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu tentang siapa Allah bagi bangsa Israel dan Allah yang seperti apa yang diimani dalam perjalanan beriman bangsa Israel. Peristiwa yang mereka alami tentang Allah yang setia, Allah yang setia menuntun, tapi Allah yang setia menepati janji-janjinya bagi bangsa leluhur atau bapak-bapak leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Peristiwa pertama adalah ketika Allah yang setia itu mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Itulah Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan setiap keluhan anak-anaknya ketika berada dalam situasi lemah, situasi letih, situasi yang tidak lagi punya pengharapan. Itulah Allah. Allah gembala yang baik sesuai tema kita malam itu. Dan itu Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan sebagai bangsa yang dipilih dan dikuduskannya. Maka kita boleh lihat saudara-saudaraku dicatat dalam kitab Keluaran bahwa ada puji-pujian yang disampaikan oleh bangsa Israel dan juga dalam kitab Mazmur karena perbuatan Allah yang begitu dahsyat yang mereka alami sebagai gembala yang baik. Sang pemasmur berseru demikian, Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itulah Allah bagi mereka. Yang berikut saya mau ajak kita untuk merenungkan pembacaan kita kembali kepada pasal pembacaan kita tadi, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yesaya menubuatkan bahwa bangsa Israel akan kembali mengalami pembuangan dan diperbudak karena dosa mereka. Nabi Yesaya melayani di kaum Yehuda di kerajaan selatan. Saudara-saudara, bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara yaitu Israel dan kerajaan selatan yaitu Yehuda. Karena Tuhan menghukum dosa Raja Salomo yang hatinya menyimpang dari Tuhan dengan menyembah berhala. Siapa itu Yesaya? Yesaya itu berasal dari kalangan atas di Yerusalem. Nabi Yesaya mulai dipanggil oleh Tuhan Allah ketika meninggalnya Raja Uzia. Karena itu Nabi Yesaya mulai memberitakan bahwa Tuhan Allah akan menghukum orang Yehuda atau bangsa Yehuda. Nabi Yesaya mengatakan juga bahwa negerinya akan menjadi sunyi sepi, kota-kota akan habis terbakar, orang-orang asing akan memakan hasil tanah, dan suasana negeri itu akan menjadi sunyi sepi seolah-olah ditunggang balikan oleh orang asing. Suasana seperti ini akan sama seperti Sodom dan Gomora. Yesaya juga, saudara-saudaraku, menubuatkan bahwa bangsa Asyur akan menyerang orang Yehuda dan kemudian bangsa Babel akan mengangkut mereka ke Babel. Karena apa? Karena dosa, maka orang Yehuda mengalami pembuangan. Mereka mengalami penjajahan kembali dan mengalami perbudakan. Di tengah-tengah perjalanan hidup bangsa Yehuda ini, mereka dipaksa untuk menyembah dewa-dewi bangsa Babel. Dan orang Yehuda
atau bangsa Yehuda tidak bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Karena apa saudara-saudara? Karena dosa, maka Tuhan menghukum mereka kembali sehingga kembali menjadi budak di tanah Babel. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah yang mereka imani, yang mereka percayai adalah Tuhan Allah yang setia. Tuhan Allah yang selalu tidak meninggalkan mereka. Dia setia akan janji kepada umatnya. Bahkan tadi saya katakan dia telah berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunannya maka seluruh bangsa akan diberkati. Dan Tuhan juga berjanji kepada Daud bahwa Tuhan Allah akan mengokohkan kerajaan keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan Allah juga berpegang selalu dan setia pada janjinya yang murni dan benar. Sehingga saudara-saudaraku, kita boleh melihat bahwa melalui Nabi Yesaya memberikan pengharapan, ya. Yesaya kembali menyuarakan pengharapannya bagi bangsa Israel yang berada di pembuangan. Dan berita pengharapan ini dimulai, kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu ayat yang pertama dimulai dengan kalimat, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu, tenanglah hati Yerusalem, dan serukanlah bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa keselamatannya telah diampuni. Allah menjanjikan keselamatan umatnya yang ada dalam pembuangan. Allah mendeklarasikan, sekali lagi, Nabi Yesaya menubuatkan berita pengharapan, dan Allah mendeklarasikan bahwa penghambaan umatnya akan berakhir. Tuhan Allah menjanjikan adanya pemulihan dan menjanjikan adanya restorasi bagi bangsa yang dibuang. Mari kita lihat selanjutnya dalam pembacaan kita. Dikatakan pada ayat yang ke-9 dan ayat 10. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Injil merupakan berita kabar baik dan sukacita yang mengatakan bahwa Tuhan Allah datang untuk menyelamatkan dan menebus umatnya dari dosa. Pertanyaannya adalah saudara-saudara seperti ini. Bagaimana Tuhan Allah sang penyelamat datang? Apa yang akan Ia lakukan? Dan tentunya saudara-saudara dapat kita lihat dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-11. Ia akan datang seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itu catatan pada ayat yang ke-11. Tuhan datang seperti orang gembala yang mengembalakan ternaknya. Pengertian mengenai gembala sangat mengesankan bagi bangsa Israel. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku, kita ketahui bersama bahwa di Israel itu terdapat peternakan domba sejak dahulu kala. Kita tahu Abraham, Ishak dan Yakub pernah menjadi seorang gembala. Musa pernah menjadi seorang gembala selama 40 tahun. Dan Daud pernah menjadi juga seorang gembala sebelum ia pergi ke istana melayani Saul. Apa maksud dari pengertian Tuhan datang seperti gembala? Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kalau sudah membaca Sabda Bina Umat malam ini, maka saudara tahu jelas bahwa salah satu penggambaran Allah yang dikenal oleh umat Israel adalah gembala yang baik. Metafora ini berasal dari dunia peternakan yang akrab dan menjadi bagian hari-hari hidup mereka. Seorang gembala adalah seorang yang sangat mengasihi domba pemeliharaannya. Bahkan ia rela menjaga dombanya dan rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Kalau saja saudara-saudaraku, jika seorang gembala dunia begitu kasih, merawat,
menjaga, dan bisa menyerahkan hidupnya. Maka begitulah Allah. Allah ialah gembala yang baik yang membawa manusia sebagai kawanan domba menuju keselamatan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, ya, orang tua, saudara-saudari, tante om, bapak ibu, dan oma opa. Mari kita lihat bersama bahwa Tuhan sendiri sebagai gembala yang datang memelihara umatnya, kawanan ternaknya. Dalam Mazmur 23 Daud mengatakan begini, Tuhan Jehovah adalah gembalaku. Jadi penghiburan bagi umat berada dalam pembuangan adalah bahwa Tuhan Allah akan datang seperti seorang gembala, akan mengembalakan kembali umatnya dan mengasihi umatnya. Dan inilah penghiburan yang sangat besar bagi bangsa yang berada dalam pembuangan. Bahwa Tuhan akan mengumpulkan kembali umatnya. Dan Tuhan mengumpulkan mereka dengan tangannya. Itu pada ayat yang ke-11. Tuhan Allah sebagai gembala juga menuntun induk-induk domba dengan hati-hati. Menuntun itu, saudara-saudaraku, berarti Tuhan Allah bersama-sama umatnya mengarahkan setiap langkah mereka. Oleh karena itu kalau kita buka Mazmur 23 ayat 3b mengatakan begini, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tadi ada lagu ya, kita nyanyi berbelasan time ya. Gadahmu dan tongkatmu itulah perisaiku, dan aku tidak takut sekalipun dalam lembah kekelaman. Karena Tuhan Allah menuntun, maka Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan, bisa nyanyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tadi kita nyanyi, hanya ulang sedikit. Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kalau begitu saudara-saudara, kita tahu tentang pengertian gembala yang baik. Dari pembacaan kita tadi, tema yang diangkat untuk kita merenungkan bersama dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, maka teks malam ini kita lihat bersama bahwa siapa itu Allah? Ia adalah gembala yang baik yang membawa kawanan domba menuju keselamatan. Karya pembaharuan Allah atas Yehuda menempatkan umat Allah ini mempunyai status yang baru, yaitu sebagai pembawa kabar baik. Kalau begitu ada 3 hal. Saya mengajak saudara-saudara untuk kita menyingkapi dan merenungkan 3 hal yang perlu kita lihat dalam catatan renungan kita malam ini. Yang pertama, Tuhan sebagai pembawa kabar baik menurut Yesaya pasal yang 9, pasal 40 ayat 9. Dalam situasi bangsa yang sedang berada dalam pembuangan, Tuhan Allah akan datang membawa kabar baik bagi umat Israel, agar umat Israel tidak terus terpuruk dalam keadaan mereka. Dan dari teks ini kita pun diharapkan bisa mampu membawa kabar baik bagi seluruh orang yang berada dalam pergumulan hidupnya. Kita adalah pembawa kabar baik. Orang Kristen, saudara dan saya adalah pembawa kabar baik. Karena itu bukannya kita harus diam saja dan berpangku tangan. Kita justru harus menyaringkan suara yang kuat dengan tidak takut. Apa isi berita? Atau apa kabar baik yang harus kita sampaikan? Isinya ialah bahwa saudara-saudaraku, mari kita boleh melihat apa yang harus kita buat. Isinya adalah bawa kabar keselamatan dari Tuhan. Tuhan datang untuk mengunjungi manusia dengan kekuatan dan keperkasaannya. Dia datang bukan untuk menindas dan menghukum, melainkan untuk menggembalakan, menghimpun, memangku dan menuntun. Tuhan datang mengunjungi manusia, dan itu adalah di dalam diri Yesus Kristus. Mengembalakan manusia kepada hidup yang berkelimpahan. Saudara buka itu dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Menghimpun orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 27,
Ia datang untuk memangku dan memeluk anak-anak serta memberkati mereka. Saudara bisa buka itu dalam Markus 10 ayat yang ke-16. Serta untuk menuntun semua bangsa percaya dan taat kepada namanya. Roma 1 ayat 5. Inilah kabar baik yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya, kita semua sebagai orang Kristen, untuk sampaikan itu di lingkungan kita dan di mana kaki kita berpijak. Itulah kabar baik. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, Tuhan datang dengan kekuatan tangannya. Ayat 10 mengatakan begini, bahwa tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan menolong dan memberi kemenangan bagi kita, sehingga tidak usah takut ataupun bimbang. Pertolongannya dapat terjadi pada hari ini, sehingga selama masih ada hari ini, saudara-saudaraku, kita dapat merasakan pertolongannya, pemeliharaannya, penjagaannya setiap hari. Karena Tuhan adalah penolong kita. Maka tidak perlu kita khawatir dan takut menghadapi dan menjalani kehidupan kita selanjutnya. Ia adalah gembala yang baik. Hal yang ketiga, Tuhan datang sebagai gembala. Ayat yang 11. Pada saat kita ketakutan dalam menjalani kehidupan yang keras ini, membuat kita seakan-akan tidak berdaya. Membuat seakan-akan kita tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang kita alami bagaikan sosok yang sangat menakutkan bagi kita, walaupun berbagai cara sudah kita lakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi, namun tidak membuahkan hasil. Seakan-akan kita terombang-ambing dan tidak lagi harus berbuat apa. Ia gembala yang baik. Allah dalam Kristus Yesus sebagai gembala yang baik karena kasih setianya menghimpun, memangku dan menuntun kita sebagai umatnya, sehingga sebesar apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara persekutuan, bahkan dengan berhadapan kekuatan COVID pandemi 19 sekarang ini, Allah sebagai gembala yang baik, Ia selalu menolong dan menyelamatkan kita dari berbagai persoalan dan tantangan hidup ini. Yang penting saudara-saudara adalah apa? Apa yang harus kita buat? Yang kita buat adalah, saudara-saudara, saya perlu ingatkan, berserah dan yakin teguh kepada Tuhan yang setia sebagai gembala yang baik itu. Dengan kasih dan setianya, Dia terus menyertai saudara dan memelihara serta menjaga keluar masuk kita bersama. Marilah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak sebelum kita masuk malam ini, dan kita akan masuk malam ini dalam penghayatan bahwa ada tugas yang harus kita lakukan sebagai pembawa kabar baik, tetapi juga ada tugas yang harus kita lakukan juga seiring dengan waktu yang Tuhan percayakan. Tugas kita sebagai umatnya juga adalah meneruskan peran kegembalaan Allah tersebut. Dengan apa? Dengan membangun relasi antar sesama. Contoh di GPB Jemaat Pasar Minggu. Relasi dengan sesama. Sektor 1 sampai sektor 9. Semua pelkat komisi. Semua keluarga besar GPB Jemaat Pasar Minggu. Melalui apa? Diakonia, pelkes ya. Kalau kita lihat dalam kondisi COVID ini, itu relasi yang dibangun terus menerus, ya, dalam persekutuan bergereja, ya, maupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Lewat apa? Aksi berbela rasa, aksi solidaritas, aksi berbagi kasih dan cinta Tuhan yang kita alami, dan menaburkan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, itulah tugas gembelaan, dan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tugas kegembelaan adalah merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Kita merespons firman Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 283, bait pertama dan bait yang kedua, Gembalaku Tuhan.
Saudara-saudaraku, mari kita satu hati masuk dalam doa. Syafaat kita berdoa. Engkaulah gembala kami yang baik, ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, yang menuntun kami, memelihara kami, menjaga kami. Terima kasih persekutuan yang terjadi malam ini dengan Engkau, ibadah keluarga. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kami, bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkaulah gembala yang baik yang selalu menjaga kami. Sehingga dalam berbagai persoalan hidup kami tidak perlu takut dan gentar, karena Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, jadikanlah kami pembawa-pembawa kabar baik bagi sesama kami. Di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi 19 ini, supaya hidup kami adalah hidup yang semakin bermakna bagi Tuhan, melalui kehidupan nyata kami, dengan sesama kami, dan setiap waktu di mana Tuhan tempatkan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dan bersyukur bahwa peribadatan ini boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga dalam persekutuan GPB Jemaat Pasar Minggu. Sementara beribadah di rumah, Tuhan berikan kami keceriaan dan kebahagiaan untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan jadikanlah kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Ketika kami berdoa malam hari ini, kami membawa orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan memberikan keceriaan, kebahagiaan, sukacita. Sehingga sekalipun mereka berada di rumah karena COVID-19, tapi mereka tetap percaya dan tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa bagi anak-anak piatu, yatim piatu, para duda dan janda. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang punya pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada mereka sukacita dan memberikan kemampuan dengan hikmat untuk bisa menjawab setiap persoalan. Yakinkanlah mereka Tuhan bahwa Kau ada sebagai gembala yang selalu menjaga dan selalu membimbing mereka serta memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang juga sementara mengikuti pendidikan walaupun melalui online. Tuhan berikan kepada anak-anak kami keceriaan dan semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran. Kami berdoa bagi setiap orang tua bertanggung jawab. Berikan kepada mereka juga sukacita dan berikan kepada mereka bagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai orang tua di tengah-tengah kekuatan COVID-19 dan situasi yang mereka hadapi bersama. Tidak mematahkan dan tidak melunturkan semangat sebagai orang tua, tetapi dengan demikian mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka mendampingi anak-anak setiap hari di dalam pendidikan sekalipun melalui online. Kami berdoa Tuhan dalam kesempatan yang indah dan bahagia ini bagi mereka yang sementara berada di rumah sakit ataupun rumah karena kondisi fisik mereka yang melemah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa mereka, orang tua, istri, suami, dan anak-anak. Berkatilah setiap kami dalam persekutuan jemaat ini dengan berkat yang berkelimpahan. Lalu kami hidup untuk saling berbagi cinta dan kasih Tuhan, saling peduli, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Siapapun kami yang ada dalam persekutuan GPB Jemaat Pasar Minggu ini dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Terkait dengan itulah kami berdoa untuk mereka yang dipercayakan Tuhan sebagai Inforkom, Media, TPG yang selalu siap untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan ibadah online ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Yakinkanlah mereka Bapa, bahwa jeripaya-Mu tidak akan sia-sia. Kami berdoa untuk karyawan-karyawati yang ada di kantor setiap hari dan setiap pergumulan dan ungkapan syukur. Kami berdoa untuk pelaksana harian Majid Jemaat. Kami berdoa untuk seluruh presbiter. Inilah kami Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab kami. Berikanlah kami semangat dan keceriaan serta sukacita untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi 19 ini. Tapi gereja-Mu tetap bersuara dan menyatakan kehadiran Tuhan serta memberikan kekuatan lewat taburan firman-Mu. Berkatilah seluruh program-program kami yang sementara dan yang akan berjalan. Kami tahu Tuhan,
Dengan COVID pandemi banyak hal yang tertunda. Tetapi bersama dengan Tuhan, Engkau kepala gereja, maka kami dapat melakukan. Karena yang kami lakukan bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu sajalah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan sembah kami sambil berdoa dan menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Berkati seluruh instansi yang terkait dalam mengambil berbagai kebijakan-kebijakan teristimewa dalam tanggung jawab memberantas COVID-19. Kami berdoa juga untuk keamanan darat, laut, dan udara. Berkati Polri dan juga TNI dalam setiap peran mereka baik di kota maupun di daerah-daerah yang terpencil. Kami berdoa untuk perawat, para dokter. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka juga dan jaga serta pelihara mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan dengarkan doa mereka dan berikanlah kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa untuk peran gereja, persekutuan gereja Indonesia dan juga gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bapa di sorga, sampai hari ini gereja-Mu tetap berdiri dan membawa kabar sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua kehidupan ini kami serahkan kepadamu. Memasuki malam ini, biarkanlah kami semakin menghayati akan hidup kami bersama dengan Engkau. Berikanlah kami juga kekuatan, sukacita, kegembiraan untuk menikmati malam ini dalam pelukan kasih-Mu yang memberikan kami ketenangan dan kenyamanan. Lalu kami bangun esok hari dalam kekuatan yang baru untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunkan segenap salah dan dosa kami Tuhan. Lalu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluarga yang dikasihi Allah, bersyukurlah atas berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Mazmur 30 ayatnya yang kelima mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian syukur kita kepadanya. Bagi jemaat yang saat ini beribadah secara daring, dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar, atau dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPB Pasar Minggu setiap hari kerja. Sebab Dia
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Semoga supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saudara-saudari, Bapak, Ibu, Om, Tante, dan Oma, Opa, keluarga yang dikasihi Allah. Tuhan adalah gembala yang baik, karena kasih setianya menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Maka selaku domba gembalaannya, marilah meneruskan peran kegembalaan Allah, yaitu merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Itulah amanat pengutusan. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 407, bait pertama dan bait yang kedua, Tuhan Kau Gembala Kami. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Gembala yang baik, kiranya menyertai dan terus menuntun kita dalam kebenaran dan kasih selama-lamanya.